Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kenalin aku Mariam Jamila dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Aku Puspita Putri Kamelia dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Dan kita juga salah satu peserta KKNDR IAIN Kediri 2020. Ya, benar sekali. Baik, sebelum kita juga akan kali ini kita mau berbagi informasi tentang pengalaman kita selama pandemi ini. Dan terus aja ya ikutin podcast kita sampai kita nanti closing, bener nggak? Oke, bener sekali. Pasti semoga bermanfaat kok. Yes. Oke, kita mau membahas tentang apa dulu nih kira-kira? Oh iya, ngomong-ngomong nih, coronavirus ini semakin meningkat nih kasusnya. Iya. Nah, bagi dong tipsnya cara menjaga kesehatan ala kamu. Oh, tips ala aku nih ya. Iya. Kalau ala aku nih, aku biasanya lebih ke itu, mungkin mengurangi jajan di luar kayak gitu ya. Jadi kan aku tuh orang yang suka banget beli jajan di luar nih, kayak ya ngerti lah ya, jajan di pinggir jalan, gorengan ya, kayak gitu banget kan. ya. Enak banget. Dan itu semenjak ada pandemi ini aku benar-benar mengurangi hal itu, dan kalau nggak pengen banget aku nggak beli. Jadi benar-benar aku usahain aku makan dari makanan dari rumah. Ya yang higienis ya, bersih juga. Yes, makanan yang higienis dan bersih juga. Dan juga aku juga karena aku adalah anak KPI ya, yang biasanya banyak banget aktivitas yang berkecimpung dengan banyak orang gitu ya. Jadi semenjak pandemi ini juga aku selalu mengurangi aktivitas itu. Paling karena aku masih punya tanggungan siaran di radio kampus. Nah, jadi aku mungkin agendaku hanya untuk siaran saja gitu, untuk yang lebih kumpul-kumpul dengan banyak orang seperti itu dibatasi dan aku sedikit tidak menghadiri gitu ya, mungkin sendiri kayak gitu. Jadi hanya untuk kepentingan siaran aja. Nah selanjutnya mungkin kamu juga ngerti ya beberapa, kalau misalnya orang-orang biasanya minum suplemen vitamin C. Nah benar sekali, buat kekebalan tubuh. Ya, buat kekebalan tubuh, atau mungkin berjemur pada jam sekian gitu kan. Nah, biasanya tuh kan jam 10 yang produktif kan ya. Kalau kamu jam berapa? Aku gak pernah berjemur. Itu sih. Jadi sebenarnya buruknya aku adalah aku malas olahraga dan aku malas berjemur. Wah, sayang sekali ya, benar ya. Tapi beberapa hal mungkin aku lebih banyak ke minum suplemen, kayak misalnya madu kayak gitu. Minum madu, atau mungkin teman-teman yang pernah ngerti herbal habatus sauda. Ya, itu sangat bermanfaat banget ya. Minum habatus sauda, atau mungkin juga bisa karena orang tua aku adalah herbalis ya. Herbalis, jual barang-barang herbal. Jadi ada beberapa, kalau misalnya aku udah mulai gak enak badan, aku minum kopi herbal. Wah, bisa tuh dibeli. Iya, aduh promo ya ini. Bener sekali. Kalian promo ya, aduh. Dan selanjutnya biasanya aku juga membiasakan untuk berpikir positif ya. Jadi suatu hal yang pikiran-pikiran yang sekiranya nggak perlu dipikir, mendingan nggak usah dipikir. Mikir sesuatu yang sakit. Benar, mendingan mikir yang harusnya kita kerjakan saat itu gitu. Nah benar banget. Jadi misalnya nih, kadang-kadang kalau misalnya kalau aku melihat orang lain ya, biasanya kalau misalnya aduh aku udah pilek, aku batuk, ini kok kayak tanda-tanda mau kena covid nih gitu kan. Insecure sendiri kan ya, stres sendiri. Akhirnya itu mempengaruhi pikirannya mereka. Nah benar. Dan akhirnya stres, bisa jadi branding stres, atau mungkin nanti karena saking ketakutannya itu tiba-tiba ada rapid test, padahal mereka nggak ada gejala apa-apa. Parno dong. Karena udah parno duluan, ternyata hasilnya reaktif. Nah itu hanya membahayakan ya. Karena emang sebenarnya tuh pandemi ini atau penyakit ini tuh itu adalah penyakit alam, bukan penyakit yang kayak misalnya batuk pilek, yang mana kita kekurangan kekebalan cuaca atau apapun itu kan ya. Kekebalan tubuhnya kita berkurang kayak gitu kan, bukan karena itu, tapi ini bisa jadi karena alam bawah sadar kita juga mempengaruhi, situasi juga mempengaruhi, keadaan mempengaruhi. Keadaan sama situasi sama ya. Iya, sama banget. Sama ya. Yaitu, jadi sebenarnya kalau aku saran nih, lebih baik kita tetap terus berpikir positif dan menjalankan aktivitas yang
semestinya kita lakukan. Nah, kuncinya berarti dari kita sendiri Iya, dong. benar, dari kita sendiri. Nah, ya. biasanya kalau aku aktivitasku kan adalah ngajar ya. Oh iya, sama Heeh, dong. sama ya kita ya. Ngajar, tapi aku lebih fokus ngajarnya di Al-Quran. Jadi membantu teman-teman Oh, oke. atau membantu adik-adik untuk belajar menghafal Al-Quran atau menyimak hafalannya mereka kayak gitu. Bacanya udah benar belum dan lain sebagainya kayak gitu. Dan kebetulan selama pandemi ini pembelajaran kita semuanya daring. Wah, sama dong. Yes. Tapi kan kalau aku ngajar di rumahku. Tatap muka ya berarti ya? Iya, bener sekali. Ya kayak gitu. Nah, karena aku pembelajarannya daring, jadi mungkin harus ada beberapa hal yang bagaimana caranya biar mereka tuh tidak bosan saat pembelajaran daring. Karena kan kita tidak bertemu secara langsung tatap muka langsung gitu. Jadinya selalu harus ada ide-ide kreatif atau intinya mereka tidak bosan dengan pembelajaran kita saat itu. Tuh. Ya. Apalagi kan anak-anak sekarang dibebani dengan pekerjaan rumah yang begitu banyak banget, sehingga kewalahan nih. Nah, kewalahan banget. Kalau misalnya aku karena saudaraku juga banyak ya, aku melihat adik-adikku nih tugasnya seambrek tapi gak ada waktu buat ngerjain gitu. Nah itu ya. Nah, apa ya? Yang bisa jadi salah satu kasus di Indonesia ya. Atau bisa jadi evaluasi para guru-guru untuk gimana sih caranya pembelajaran daring ini tetap berjalan efektif dan tidak membebankan muridnya kayak gitu. Itu sih. Ngomong-ngomong nih, kalau mau bikin pembelajaran lebih inovatif itu juga tergantung dari kita sendiri sebagai guru nih. Nah, kita kan dituntut untuk menjadi fasilitator, untuk penyedia sumber. Nah, itu kita juga harus pintar, nggak hanya muridnya aja dong. Nah, aku juga punya tips loh. Oh iya, kan emang ya kalau misalnya kita dalam belajar mengajar gak cuman mengajar membantu mereka membelajarnya, tapi gimana caranya mereka bisa nyaman dan bisa belajar dengan baik gitu kan, ilmu itu tersampaikan. Nah, gimana dong itu tipsnya? Karena kamu yang biasanya sering berjumpa dengan para murid-muridmu nih, kamu gimana sih mengatur mood mereka gitu, mengontrol muridmu tuh biar bisa tetap fokus belajar. Terus ya, mungkin kan selama pandemi ini ada beberapa anak yang juga dibebankan sama tugas-tugas ibadahnya gitu ya, target-target ibadahnya itu gimana sih kamu bisa membantu mereka mengontrol itu gitu? Banyak sekali ya anak-anak itu ditargetkan untuk melakukan hal-hal seperti ngaji, seperti sholat, walaupun wajib atau sunnah itu juga wajib. Nah, ini tuh jadi beban untuk mereka. Sampai-sampai nih mereka tuh mencentang hal-hal yang nggak mereka lakukan. Nah, itu tuh merusak banget kejujuran mereka dari dini. Iya. Nah, kita sebagai bohong ya jadinya. Benar sekali. Nah, kita kan sebagai guru kita harus memotivasi mereka. Nggak hanya memberikan tugas-tugas saja. Nah, bisa dikasih apa nih? Kok kita harus sholat ini? Biasanya kan kita kasih keutamaannya atau apa. Nah, anak-anak kalau diimingi dengan kata surga, kebaikan, nah itu motivasinya tuh akan lebih meningkat nih, membuat mereka tambah semangat gitu ya. Jadi mereka tahu, oh ternyata aku disuruh sholat ini untuk ini gitu. Jadi mereka tahu hasil dari apa yang mereka lakukan. Benar sekali. Nah, dan juga mungkin motivasi juga ya. Tadi kan kamu juga sempat berkata kalau misalnya kamu juga motivasi anak-anakmu ya, murid-murid. Biasanya kamu kasih motivasi kayak gimana sih? Motivasi biasanya tuh kita kan belajarnya daring. Nah, kita bisa mengajak mereka untuk menjelajahi dunia YouTube nih. Oh yes. Nah, biasanya kan di sana ada banyak banget materi-materi pembelajaran apa saja. Nah, tentang surga atau neraka kita bisa menjelaskannya dengan memberikan video dan penjelasan sedikit-sedikit. Nah, mereka pasti akan beranggapan, wah surga tuh kayak gini. Nah, mereka tuh pasti akan belajar lebih giat. Nah, kalau belajar lebih giat, mereka tuh nggak ada lagi hal-hal bohong ataupun mengeluh itu, karena kita harus belajar untuk mengajari cara ikhlas tuh sejak dini. Gimana sih? Karena itu banyak sekali ya orang-orang yang ngeluh berakhir dengan stres kayak gitu. Emang ikhlas itu emang sulit ya menurutku Jan.
nggak cuma dari dini aja, kita pun yang sampai segede ini pun kadang-kadang mau ikhlas tuh kadang sulit gitu ya. Bener sekali. Tapi maka dari itu ikhlas itu tetap harus diajarin kan sejak dini ya, gimana caranya kita selalu melakukan aktivitas itu dilandaskan dengan keikhlasan gitu ya. Walaupun anak-anak ketika dikasih tugas kita harus meminta bukti-bukti kayak gitu, kan ada juga anak-anak yang hanya sekilas foto. Nah, dengan pemberian Gimik motivasi pemberian motivasi dan masukan-masukan yang bermanfaat, pasti mereka insya Allah akan terbuka pintunya. Oke, baik. Kamu kan nih juga jadi guru nih. Kamu membantu menjadi fasilitator anak-anak untuk belajar gitu ya. Otomatis pasti juga akan berhubungan dengan orang tua gitu. Nah, benar sekali. Nah, gimana sih kamu bisa membangun hubungan baik gitu loh? Karena aku tipe orang yang agak sulit untuk membangun hubungan dengan orang tua. Jadi kalau aku nih, kalau misalnya ada masalah dengan anak-anak, kalau mau konsultasi atau mau evaluasi diri bersama dengan orang tua, kadang-kadang ini agak sungkan. Nah, itu sering kali melintasi di benak kita ya, sungkan sendiri, sampai-sampai anak tuh nggak terkendali nih, melakukan hal-hal yang sama dengan kesalahan yang sama. Jadi kamu gimana sih caranya bisa membangun komunikasi yang baik bersama orang tua? Nah, ini nih pentingnya parenting di masa sekarang tuh, karena banyak orang tua yang hanya bisa menuntut saja tanpa membimbingnya. Nah, dengan evaluasi parenting ini, misalnya nih, seminggu sekali kita menghubungi orang tua, perkembangan anaknya tuh apa, kendalanya tuh apa, melaporkan ya. Nah, iya, melaporkan apa saja keaktivitasannya mereka, apa saja yang harus mereka lakukan. Dengan ini kita tidak bisa menyalahkan atau menuntut satu sama lain, tapi saling terbuka. Ya, mengevaluasi bersama antara guru dan orang tua, apa sih yang kurang, apa yang sudah baik, dievaluasi bersama agar anak ini bisa menjadi anak yang baik juga gitu kan. Ya, nggak harus nunggu setiap raportan, enggak, karena kalau raportan ntar keburu lupa nih. Iya benar, keburu lupa dan anaknya juga udah sulit terkotor, jadi mendingan dipantau, udah mendarah daging lah. Dipantau dari awal, misalnya setiap pekan sekali atau 2 pekan sekali itu selalu menyampaikan perkembangan anak-anak ini seperti apa gitu ya. Nah, biasanya juga ada kan beberapa murid-murid yang nggak semua murid-murid itu pasti semuanya pintar gitu kan. Bisa dibilang pintar semuanya, mereka mesti selalu memiliki kespesialan tersendiri gitu kan. Nah, biasanya juga ada beberapa murid yang mereka sulit di beberapa pelajaran gitu. Iya, benar. Nah, biasanya kamu gimana sih membantu mereka dalam pembelajaran sulit, sedangkan terkadang kamu juga merasa sulit di pembelajarannya mereka? Nah, benar sekali. Senangnya kuliah di IAIN Kediri tuh kenapa sih? Karena di IAIN Kediri tuh mengajari bagaimana pendidik itu mengajar anak didiknya dengan inovatif, dengan edukatif. Nah, kita harus cari cara bagaimana caranya mereka semangat belajar dengan membuat game-game atau media pembelajaran yang menarik nih, menyanyi bersama gitu. Kalau meskipun mereka nggak bisa atau dengan seabreknya PR, kita pasti membantunya sedikit demi sedikit. Kita bimbing tuh, kasih tahu kalau kita harus mengerjakan dicicil, nggak harus langsung jeret 1 jam, pasti pusing banget. Nah, kita bisa kontrol nih, ayo mengerjakan, misalnya kayak gitu. Kita bimbing, gak apa-apa lah, kita minta nomor WhatsApp ibunya misalnya. Nah, apa yang belum, kita kasih tahu, apa yang kesusahan kayak gitu. Anak-anak kan pasti nggak akan terbebani. Oh, aku harus mengerjakan ini, ntar kalau nggak bisa tanya, nanti dikoreksi sama gurunya kayak gitu. Karena kita tuh jangan pernah mengajar, kalau menurut saya ya, jangan pernah mengajar karena kita bekerja, tapi karena kita membagikan ilmu aja nih. Biar lebih tulus, ridho, siapa tahu kan bermanfaat juga. Iya, benar. Ini kembali lagi ke ikhlasan ya, yang tadi sempat kita bahas ya. Nah, sangat penting banget. Dan akhirnya mau nggak mau kita sebagai guru juga harus belajar lagi ya, membuka ilmu-ilmu yang mungkin sudah pernah kita dapat tapi kita terlupa gitu ya. Iya, benar sekali. Akhirnya sebenarnya kalau misalnya diambil sisi positifnya lagi, bahwa murid ini sebenarnya juga membantu kita gitu, membantu kita untuk membuka cakrawala lagi nih. Benar. Nah, pasti setiap guru pasti ada suka dukanya ya. Apa sih suka duka selama pembelajaran ini? Selama yang aku alami, sukanya tuh kadang kita tuh capek banget,
mengerjakan seabrek tugas kuliah ketika kita mengajari mereka dengan cerita-ceritanya yang lucu, kelakuan-kelakuannya lucu, kita tuh jadi merasa terhibur gitu loh. Nah, nggak ada, teman-teman kita tuh nggak ada yang seperti mereka. Kita bisa sharing, bisa cerita-cerita, oh gini loh jadi dewasa, jangan ngeluh PR, ini belum seberapa loh, kita kasih tahu kayak gitu. Jadinya kan mereka nggak ngeluh lagi. Dukanya tuh kadang mereka tuh kayak susah banget diatur, ada waktunya. Pas dia capek banget, pulang sekolah harus belajar lagi. Atau Nah bad itu mood ya. ya bad mood banget. Nah itu kita harus ekstra banget bagaimana merayu mereka nih. Nah Mengembalikan mood baiknya. agar semangat belajar, PR-nya nggak terlupakan. Nah kayak gitu. Ya pastinya kita juga sebagai guru, apalagi sekarang dalam kondisi pembelajaran daring ya, mungkin anak-anak akan stres gitu karena pembelajarannya melalui layar kaca ya, melalui layar handphone atau layar laptopnya, ya membuat anak-anak tuh jadi semakin jenuh gitu kan. Ya apalagi kan cuma beberapa jam saja dan itu terus di drill terus. Bener. Dan materinya tuh bukannya nyampe ke mereka tapi malah menjadi beban gitu kan ya. Bener sekali. Akhirnya mungkin kamu nih yang karena kamu berprofesi menjadi guru privat, akhirnya kamu yang harus bisa menyemangati mereka terus ya. Iya dong, apalagi kadang tuh mereka males banget mengerjakan PR, jadinya tuh saya yang mengerjakan nih. Ini tuh sangat penting banget kita kasih dengan metode punish and reward. Punishment and reward ya. Punishment, benar sekali. Agar mereka tuh semangat belajar. Bener. Aku punya satu murid yang dia les privat juga di aku, les privat hafalan, dan anaknya bad moodan, bukan bad moodan sih, moodnya suka berubah-ubah gitu, berubah-ubahnya cepat gitu ya. Nah jadi terkadang aku nih buat dia semangat sampai akhir gitu, sampai pembelajaran kita terakhir, aku selalu nyiapin satu reward untuk dia. Apa tuh? Karena kebetulan ini anak kecil ya, umur 5 tahunan gitu ya, jadi aku misalnya udah nyiapin satu rewardnya, snack, satu susu sama snacknya mungkin coklat atau apa kayak gitu. Coklat kan membalikan mood. Bener. Jadi ya dia saat pulang, saat agenda pembelajaran kita sudah selesai, dia happy gitu, dan akhirnya besoknya mau kembali lagi, belajar lagi kayak gitu. Jadi gitu ya teman-teman, semoga informasi yang kita sampaikan juga bermanfaat ya. Dan pembelajaran kita ini juga bisa menjadi inspirasi buat teman-teman, bagi teman-teman yang masih kebingungan nih gimana cara ngatur pembelajaran selama dari ini, mengatur masih stres sendiri, bingung, anakku kok mut-mutan tapi aku harus membantu dia gitu. Kali ini bisa jadi salah satu inspirasi atau memudahkan kita. Benar banget. Baik teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan tentang pembahasan kita atau mau sharing-sharing tentang ilmu atau pengalaman kalian, bisa nih sharing di mana? Sharing di komentar dong pastinya ya. Bener banget. Kalau nggak ada yang tahu gimana nih? Ya browsing. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kalau misalnya nggak ada yang tahu, ya kita tanya aja, ntar mungkin kita akan jawab ya pertanyaan-pertanyaan teman-teman dari kolom komentar, atau kita akan jawab di podcast selanjutnya. Oke. Mungkin sekian dari pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya, dan mungkin juga di-share juga ya ke teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Benar banget. Mariam undur diri, Puspita juga undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.